yang tidak pernah menanam dan tidak pernah menabur, namun dipelihara Bapa yang di surga. Setiap pagi dia harus memberi apa? Mengambil mana surgawi yang turun dari surga, yang bentuknya seperti ketumbar, dan disitulah di padang gurun, pinggir di tengah perkemahan itu, maka setiap umat Tuhan mengambilnya. Mana itu seperti ketumbar, maka selalu diambilnya secukupnya bagi yang membutuhkan untuk dimakan. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah Tuhan yang keluar. Tuhan Allah kita dialah Allah yang hidup, yang dia dapat melakukan segala, yang tidak pernah menanam dan tidak pernah menabur, namun dipelihara Bapa yang di surga. Setiap pagi dia harus memberi apa? Mengambil mana surgawi yang turun dari surga, yang bentuknya seperti ketumbar, dan disitulah di padang gurun, pinggir di tengah perkemahan itu, maka setiap umat Tuhan mengambilnya. Mana itu seperti ketumbar, maka selalu diambilnya secukupnya bagi yang membutuhkan untuk dimakan. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah Tuhan yang keluar. Tuhan Allah kita dialah Allah yang hidup, yang dia dapat melakukan segala. Baju yang dikenakan, pakaian yang dipakai tidak pernah rusak. Itulah saudara yang dikasih Tuhan. Ketika dalam satu perjalanan di tengah malam, maka tiang api yang menerangi umat itu, sehingga umat tidak mengalami, orang pilihan Tuhan ini tidak mengalami kegelapan. Kalau dipimpin oleh Tuhan, maka malam pun tidak ada kegelapan. Karena tiang awan, tiang api itu akan memimpin. Saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu perjalanan di siang hari, maka tiang awan itu ada di atasnya, maka hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, umat kepunyaan Tuhan itu, mereka tidak mengalami kepanasan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika umat Tuhan mulai bersungut-sungut, dia membutuhkan air dan memberontak kepada Musa, akan mengusir Musa, maka Musa dengan kemarahannya, dan akhirnya Musa karena didesak dan didesak untuk mendapatkan air karena mereka sedang kehausan, maka Musa memukulkan tongkat yang ada di tangannya kepada batu. Maka disitulah gunung batu itu memancarlah keluar sumber mata air, dan semua bangsa Israel milik kepunyaan Tuhan itu, mereka semuanya minum air. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika umat Israel juga mengalami dia bersungut-sungut kembali, yang membutuhkan makanan daging, maka di situ dikirimlah Tuhan dengan burung puyuh turun di tengah-tengah perkemahan umat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara mungkin akan bertanya, apakah mujizat itu masih ada? Saudara yang dikasih Tuhan sekali, tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan itu dapat terjadi menjadi kehendak dan
rencana Tuhan untuk setiap yang dibutuhkan oleh seseorang. Karena kepada orang ini dengan memandangnya dengan luar biasa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi Petrus mengatakan, emas perak tidak ada yang padaku, yang ada padaku akan kuberikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjalanlah engkau yang lumpuh. Maka saat itu juga orang ini melonjak dan berangkat dari kakinya dari tanah, dan dia berjalan dan mengikuti Petrus masuk ke bait Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mujizat itu masih ada. Tuhan, kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Hingga yang dikasih Tuhan, ketika dalam satu perjalanan di tengah malam, maka tiang api yang menarangi umat itu, sehingga umat tidak mengalami, orang pilihan Tuhan ini tidak mengalami kegelapan. Kalau dipimpin oleh Tuhan, maka malam pun tidak ada kegelapan. Karena tiang awan, tiang api itu akan memimpin. Saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu perjalanan di siang hari, maka tiang awan itu ada di atasnya. Maka hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, umat kepunyaan Tuhan itu, mereka tidak mengalami kepanasan karena ada tiang awan yang ada di atasnya. Maka mendapatkan adem, sejuk. Maka Musa memukulkan tongkat yang ada di tangannya kepada batu, maka disitulah gunung batu itu memancarlah keluar sumber mata air, dan semua bangsa Israel milik kepunyaan Tuhan itu, mereka semuanya minum air. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika umat Israel juga mengalami dia bersungut-sungut kembali, yang membutuhkan makanan daging, maka di situ dikirimlah Tuhan dengan burung puyuh turun di tengah-tengah perkemahan umat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara